Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal-soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K tahun ini, khusus untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal, seluruh formasi, baik formasi guru, teknis, maupun tenaga kesehatan, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Silakan klik linknya dan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal-soalnya, baik soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara sesuai dengan formasi dan jabatan yang rekan-rekan lamar. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita membahas soal khusus untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Rekan-rekan bisa berpartisipasi dengan menjawab soal-soal berikut di kolom komentar video ini. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita ke soal. Untuk soal ini ya, rekan-rekan bisa memilih pilihan jawaban yang benar dengan menuliskan pilihan jawaban A, B, C, D, atau E di kolom komentar video ini. Soal yang pertama adalah seorang pengadministrasi perkantoran bertanggung jawab untuk mengelola data absensi pegawai. Sebelum kita lanjut rekan-rekan sekalian, saya ingin membagikan tips untuk menjawab soal-soal yang panjang atau soal hot seperti ini, agar supaya rekan-rekan bisa memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Oleh karena jika memang soal-soalnya panjang, maka bisa saja rekan-rekan bolak-balik membaca soal, lalu membuat waktu yang disiapkan oleh panitia itu habis. Tentu yang rugi adalah rekan sendiri. Untuk soal-soal panjang seperti ini, rekan-rekan bisa mencari kata kunci dari setiap penggalan kalimat. Kemudian dari kata kunci yang ada di soal, nanti akan kita sinkronkan dengan pilihan-pilihan jawaban yang ada. Jadi sesuaikan dengan kata kunci yang ada. Jadi caranya seperti ini rekan-rekan sekalian. Untuk soal ini, seorang pengadministrasi perkantoran bertanggung jawab untuk mengelola data absensi pegawai. Jadi kata kuncinya adalah bertanggung jawab mengelola data absen. Ya, kata kuncinya itu bertanggung jawab mengelola data absen. Suatu hari ia menemukan adanya kesalahan data absensi yang menyebabkan beberapa pegawai dianggap tidak hadir padahal mereka hadir. Kata kuncinya adalah kesalahan, artinya beberapa data dianggap tidak hadir padahal mereka hadir ya, padahal mereka hadir. Jadi itu kata kuncinya. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? A. Mengoreksi data absensi berdasarkan laporan langsung dari pegawai yang terdampak dan meminta persetujuan atas perubahan data tersebut. Jadi jika memang kita sudah melihat pilihan jawaban A, langsung kita bandingkan dengan pilihan jawaban B ya. Dari perbandingan ini di antara pilihan jawaban A dengan pilihan jawaban B, pilih salah satu yang bisa kita eliminasi. Jadi itu dikatakan sebagai teknik eliminasi ya. Teknik eliminasi artinya kita mencari pilihan jawaban yang sudah nyata-nyata salah ya, apakah A atau B. Jadi seperti itu ya. Jadi rekan-rekan, pilihan jawaban yang A, mengoreksi data absensi berdasarkan laporan langsung dari pegawai yang terdampak dan meminta persetujuan atas perubahan data tersebut. B, melaporkan kesalahan kepada bagian sumber daya manusia dan meminta agar dilakukan pembenahan sistem absensi agar lebih akurat. Mana kira-kira yang paling benar? Apakah pilihan jawaban A atau pilihan jawaban B? Tentu kita sesuaikan lagi dengan kata kunci yang ada di pertanyaan ini ya. Kata kuncinya tadi adalah bertanggung jawab mengelola data absen, kemudian ada kesalahan, pegawai dianggap tidak hadir padahal mereka hadir. Jadi itu kata kuncinya. Jadi pilihan jawaban A, mengoreksi data absensi berdasarkan laporan langsung dari pegawai yang terdampak dan meminta persetujuan atas perubahan tersebut, itu kurang tepat jika kita bandingkan dengan pilihan jawaban B. Jadi pilihan jawaban A ini kurang tepat oleh karena
Di soal juga sudah disebutkan bahwa padahal mereka hadir, ya, padahal mereka hadir. Jadi faktanya mereka sudah hadir dalam absen tersebut. Sehingga pilihan jawaban A ini bisa kita eliminasi, ya. Jadi yang tersisa adalah pilihan jawaban B. Kemudian pilihan jawaban B kita bandingkan kembali dengan pilihan jawaban C, ya. C meminta pegawai terkait untuk memberikan bukti kehadiran sebagai verifikasi sebelum melakukan koreksi data absensi. Saya pikir tidak perlu lagi dimintai bukti kehadiran, oleh karena di soal sudah disebutkan bahwa pegawai tersebut sudah hadir, ya, padahal mereka hadir, sehingga jawaban C ini bisa kita eliminasi. Yang tersisa adalah pilihan jawaban B. B kita bandingkan dengan pilihan jawaban D. Menyusun prosedur tambahan di mana setiap pegawai dapat mengkonfirmasi data absensi mereka setiap hari untuk menghindari kesalahan di masa mendatang. Kita bandingkan dengan C, kira-kira mana? Kita bandingkan dengan pilihan jawaban B, kira-kira mana yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat adalah B, ya. Kenapa kita eliminasi ini pilihan jawaban C? Oleh karena pilihan jawaban C ini itu maksudnya adalah diberikan prosedur tambahan kepada masing-masing pegawai untuk mengkonfirmasi data absensi. Jadi ini risikonya nanti terkadang bisa saja setiap pegawai bisa menyalahgunakan prosedur ini, yang tadinya tidak hadir kemudian bisa dikonfirmasi ulang menjadi hadir. Sehingga pilihan jawaban D ini bisa kita eliminasi. Jadi yang tersisa rekan-rekan adalah jawaban B dan jawaban D. D mengusulkan audit sistem absensi secara berkala untuk memastikan akurasi data kehadiran pegawai. Jadi yang mana yang lebih tepat, apakah melaporkan kesalahan kepada bagian sumber daya manusia ataukah mengusulkan audit sistem absensi secara berkala untuk memastikan akurasi data kehadiran? Silakan rekan-rekan, di antara pilihan jawaban B dengan E ini mana yang lebih tepat? Saya berikan waktu 5 detik untuk menuliskan jawaban di kolom komentar video ini. 5 detik dari sekarang. Ya, apakah B yang melaporkan kesalahan kepada bagian sumber daya manusia ataukah E mengusulkan audit sistem absensi secara berkala? Silakan dituliskan apakah B atau E. 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah di pilihan jawaban B ini, melaporkan kesalahan kepada bagian sumber daya manusia itu tidak sinkron dengan kata kunci yang ada di soal. Jadi di kata kunci yang ada di soal disebutkan bahwa seorang pengadministrasi perkantoran bertanggung jawab. Jadi sudah ada tanggung jawab yang diberikan kepada seorang administrasi perkantoran ini, sehingga jika tanggung jawab itu diserahkan lagi kepada bagian sumber daya manusia, tentu ya bisa dikatakan tidak bisa melaksanakan tanggung jawab itu secara lebih tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal kali ini adalah E. Mengusulkan audit sistem absensi secara berkala untuk memastikan akurasi data kehadiran pegawai. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian sedikit contoh soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal seperti ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.